Shalom Tiberias, Shalom. Kita selalu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Dalam keadaan yang luar biasa, amin. Terus mengucap syukur buat segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan selalu baik. Dia menyertai kita secara sempurna. Dan hari ini kita mau kasih yang terbaik dalam nyanyian kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang memberkati selalu. Haleluya. Sama-sama kita mau kasih pujian kita yang terbaik. Untuk itu mari satukan hati, kita bersatu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang sungguh indah yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, siapapun kami Tuhan, jemaat-Mu Tiberias yang ada di tempat ini, di gereja-Mu Kelapa Gading Nias Tuhan Yesus. Dan siapapun kami yang tersambung secara live streaming, kami percaya Tuhan selalu baik. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami hingga sampai selama-lamanya. Kepercayaan kami Tuhan, harapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami yang percaya bahwa segenap hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Hari ini dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada, sama seperti di surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita buka hati kita, saudara. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan dari awal dengan iman sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus tuh. Hanya Engkau yang selalu Tuhan ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku Tuhan, oh. Sambil angkat kedua tanganmu gereja Tiberias, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan buat segalanya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari kami berikan yang terbaik dari hati kami, dari segenap hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ya
tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah harapan setiap kami Tuhan. Haleluya. Hati kami percaya apapun boleh terjadi Tuhan Yesus, syukur kami hanya kepada Sang Raja, Sang Penyelamat Tuhan Yesus namanya. Engkau yang percaya sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian. Engkau Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Sambil bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Angkat tanganmu dengan percaya syukurmu bagi Tuhan. Ini janji setiap kami Tuhan, apapun yang terjadi kami berikan penghormatan bagi Sang Raja. Haleluya. Ya Allahku. Mari bersama-sama gereja di Beras katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kami beri kepadamu ya Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dengan percaya. Ini janji kami Tuhan yang percaya. Penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku berseru kepada Tuhan saja. Kau layak, Kau ku sembah. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Kami beri hati yang menyembah, kami beri hati yang rela Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Ku percaya kuasa-Mu dahsyat, anugerah-Mu nyata, kekal ajaib selama-lamanya. Mengalir penyembahan yang benar, ku menyembah Roh Kudus. Jamahlah kami, sebab ku haus akan Engkau. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, hanya Engkau yang baik, hanya Engkau yang nyata, hanya Engkau yang sanggup, yang terbaik terjadi dalam hidup ini. Mulutku penuh pujian bagi Tuhan, bagi Raja yang besar. Haleluya. Setiap hati terbuka, setiap mulut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, angkat tangan
berserah, berseru kepada Yesus, Tuhan yang layak, Tuhan yang kekal. Dalam nyanyianmu percayalah kepada Tuhan. Dalam doa dan pengharapanmu, sungguh percayalah kepada Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan hatimu yang percaya sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Hanya satu, Yesus Tuhan. Penghormatan bagi Raja. Kepadamu, ya Allahku. Hanya kepada Tuhan kami katakan, kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, saudara. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kami berikan pujian. Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami datang dengan percaya bahwa segenap kehidupan kami dalam jaminan yang punya surga. Ini hati kami yang percaya Tuhan. Tunjukkanlah tanda dan bahkan mujizat-Mu yang dahsyat, yang heran Tuhan. Bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Ini syukur kami, ini pujian kami. Kami datang dengan percaya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kasih tangan kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama di pagi hari ini kita mau menyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama gereja Tiberia. Tuhan mengasihi, biar Tuhan yang memberkati setiap kita. Sama-sama. Ku memandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Kembali katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dengan sukacita, sampaikan
segalanya. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib bagi setiap kita. Nyatakan, nama Yesus, menara yang kuat. Panggil namanya. Yesus, kota benteng yang teguh. Siapa namanya? Nyatakan, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wow. Mari bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari gereja Tiberias bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Gereja Tiberias, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Yesus Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Panggil namanya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Inilah yang kami percaya, nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Selalu kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh lambaikan tangan kita yang bersukacita pada pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama pada pagi hari ini saudara. Mari kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Untuk Hidup Kita Menghasilkan Buah. Selamat menyaksikan. Berbuah adalah kewajiban, yaitu kita menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita perhatikan agar kita berbuah, kita hidup menjadi pelaku firman. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku daripada firman-Nya.
Kita taat pada firman Tuhan, berarti berani berdiri di atas kebenaran. Tinggal berarti kita bersama atau bersekutu adalah mutlak harus terjadi jika kita mau berbuah. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan juga segenap akal budi kita. Tanda-tanda kita murid Yesus adalah berbuah banyak. Buah pertobatan, ya, perubahan karakter dan buah pelayanan. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kuduslah yang akan memberi kita akses untuk kita terkoneksi dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus. Seseorang yang percaya kepada Kristus menunjukkan identitasnya melalui perilakunya menjadi manusia yang baru. Untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan barulah tandanya kita menjadi manusia baru. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama pada pagi hari ini kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Menempuh Kehidupan yang Arif dan Berpadanan dengan Apa yang Ada. Dalam Romawi yang pertama, di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, siap ke sorga. Hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Kehidupan yang arif adalah hidup mengatur pelaksanaan berbagai tanggung jawab dan membagi waktu serta tenaga dengan cara yang masuk akal serta hanya untuk hal-hal penting. Bagaimana agar kita menempuh kehidupan yang arif dan berpadanan dengan apa yang ada. Yang pertama, libatkan diri kita hanya untuk perkara yang perlu dan masuk akal. Matius 6 ayat 32 sampai 33 dan Lukas 18 ayat 25. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu dan masuk akal. Karena tujuan hidupnya adalah sorga, bukan dunia ini. Hamba-hamba Allah pada zaman dulu memberikan contoh yang baik pada kita. Mereka mengatakan bahwa mereka hanyalah orang asing dan perantau di bumi ini. Karena itu, mereka mencari negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di sorga. Dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Mereka hanya taat pada kerajaan Allah. Dan hal itu jugalah yang harus kita lakukan. Yang kedua, giatkan diri kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 10 dan Matius 9 ayat 37. Mari kita periksa dan selidiki diri kita. Apakah kita sudah menyederhanakan kehidupan kita? Atau sebaliknya kita membuat hidup kita menjadi rumit? Dengan hidup yang arif, maka kita akan mempunyai banyak waktu, termasuk mengambil bagian yang lebih besar dalam penuaian rohani. Mari kita menjadi manusia rohani. Manusia rohani adalah seorang yang memandang setiap perkara melalui mata iman. Isi hidup ini dengan hal-hal yang rohani sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah. Yang ketiga, tidak menjadi manusia duniawi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dan 14 sampai 15. Kita dengan mudah menjadi manusia duniawi dengan memusatkan hati kita pada harta dan materi. Firman Tuhan katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta akan uang dan perkara materi akan merusak
hubungan kita dengan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, sehingga hati, pikiran, perbuatan kita dipusatkan pada hal surgawi, bukan duniawi. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Demikian suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darni Pariaji. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Gereja Tiberias, katakan, Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Pada Yesus. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Pada Yesus. pada Yesus Juru Selamat. Aku Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menyatakan diri-Mu kepada kami. Karena Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang menyertai kami bahkan di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau Bapa yang selalu menyatakan kasih kebaikan, kemurahan anugerah-Mu setiap detik bagi kami. Makasih Roh Kudus, Engkau Allah yang menolong, menghibur, menguatkan, dan menuntun kami. Kami bersyukur, kami percaya kebenaran firman Tuhan Yesus yang kami terima hari ini menjadi berkat kemenangan, pemulihan dalam hidup kami. Mungkin bagi sebagian orang akan menjadi satu titik balik dalam kehidupannya untuk bangkit dari segala keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi. Sehingga apa yang Tuhan mau jadi oleh firman-Mu Tuhan dalam hidup kami digenapi. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kebenaran firman Tuhan Yesus ini berbicara kuat di hati pikiran kami, menuntun kuat di hidup kami. Dan hidup kami mengalami kegenapan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh kemurahan, kasih, anugerah darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita. Sehari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika dalam tekanan. Amin. Ketika dalam tekanan. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana respon kita, bagaimana perbuatan yang lahir dari iman kita percaya ketika kita ada dalam tekanan. Amin. Ketika kita dalam mengalami situasi yang baik, mujizat, berkat, segala yang manis, akan lebih mudah bagi kita untuk mengangkat tangan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau baik. Tapi bagaimana ketika saudara dan saya ada dalam tekanan? Karena kehidupan kita, kehidupan setiap orang mengalami tekanan. Gak ada orang yang gak mengalami tekanan. Nah, tekanan ini tergantung berat atau ringan. Berat atau enteng. Ada orang yang mengalami tekanan yang berat, ada orang yang mengalami tekanan tapi ringan. Amin. Tekanannya ini besar atau kecil, lama atau sebentar. Tekanannya ini dampaknya fatal atau ringan. Setiap orang mengalami tekanan, besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan, baik yang menikah maupun yang belum menikah atau masih yang single. Setiap orang, orang tua atau anak mengalami tekanan.
baik yang bekerja maupun yang studi, baik yang bekerja sebagai karyawan ataupun yang memiliki perusahaan sebagai pengusaha juga pasti mengalami tekanan. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, jemaat juga mengalami tekanan. Amin. Tetapi tekanan yang kita alami hari-hari ini enggak sebanding kalau dibandingkan dengan orang-orang percaya pada zaman perjanjian baru. Mereka mengalami tekanan karena iman percaya mereka mengikut Yesus. Karena berjalan dalam jalan kebenaran. Bahkan kalau saudara baca dalam tulisan surat-surat Paulus, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul, mereka dianiaya, bahkan sampai dibunuh, mereka dikejar, dijadiin target. Saudara, mereka dimusuhi bahkan oleh otoritas yang tertinggi, penguasa pada saat itu. Saudara, mereka mengalami tekanan yang begitu hebat, tetapi Alkitab mencatat kesaksian mereka menjadi kemenangan. Amin. Oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, oleh karena kekuatan Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, judulnya bisa ditampilkan dulu. Ketika dalam tekanan. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Kita baca. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Selalu masih ada koma, belum titik. Amin. Terus kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Katakan amin. Amin. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Katakan sama saya, ada namun. Amin. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Katakan amin. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita dalam tekanan? Hal yang pertama adalah kuasai dirimu. Kuasai hatimu. Kuasai pikiranmu. Kuasai emosimu. Amin. Saudara, Paulus sendiri mengatakan bahwa aku melatih tubuhku, aku menguasai diriku. Supaya ketika aku selesai memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Roma 12 ayat yang ketiga, kita baca Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan di sana, Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Kuasai dirimu, kuasai pikiranmu. Firman Tuhan katakan demikian. Artinya kuasai emosimu juga. Saya ketemu dalam perjalanan pelayanan saya, begitu banyak orang yang merespon bagaimana ketika dia dalam tekanan. Ada yang sabar. Firman Tuhan katakan belajar daripada Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya sedang dalam tekanan. Dan saya percaya lagu tadi bukan kebetulan, Roh Kudus memberi koneksi saudara ketika hati terasa berat. Datang pada Yesus, sujud di altarnya. Sesuatu pasti terjadi saat datang di altarnya. Katakan amin. Amin. Saudara, jadi kuasai emosimu, belajar lemah lembut dan rendah hati. Karena ketika orang dalam tekanan, kalau keras, crack duluan. Gampang pecah. Kalau keras, benda yang keras ditekan, gampang rusak, prak. Tapi kalau benda yang lembut, lembek ditekan, itu akan susah praknya atau crashnya. Amin. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam perjalanan pelayanan saya juga, saya ketemu dengan orang-orang yang ketika dalam tekanan, akhirnya emosi. Dan apa yang terjadi? Hidupnya rusak, keluarganya rusak,
anak istrinya atau suami dan anaknya menjadi korban. Kenapa? Karena nggak bisa menguasai emosinya. Orang-orang di sekitarnya jadi korban kalau dia seorang pemimpin, seorang pengusaha, punya anak buah, punya staf, dan ada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau nggak bisa menguasai emosinya, nggak bisa menguasai dirinya, akhirnya mereka yang jadi korban dan hidupnya sendiri juga menjadi rusak. Dan juga di dalam ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, tekanan, iblis juga akan berusaha memanfaatkan segala situasi itu untuk mendakwa kita. Itu sebabnya menang atas pendakwaan lebih dulu, katakan amin. Menyadari bahwa kita sangat dikasihi Tuhan Yesus, diampuni, dibenarkan, dan kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita lihat di sana. Sehingga ketika dalam tekanan, ketika kamu menang atas dirimu lebih dulu, kamu akan menang atas situasimu. Kamu akan menang atas masalahmu. Kamu akan menang atas persoalanmu. Kamu akan menang atas kesulitanmu. Kuasai dirimu sebelum engkau berusaha menguasai keadaanmu. Amin. Apa? Kuasai dirimu sebelum engkau menguasai keadaanmu. Dan menguasai diri kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena itu adalah buah Roh Kudus, penguasaan diri. Jadi jadilah tenang. Amin. Saudara, mari kita lihat apa yang membuat Paulus, ketika saya baca ayat ini 8 sampai 10 ditindas, firman Tuhan katakan di sana, mari kita buka lagi 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Tapi selalu ada kata namunnya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dalam segala hal kami ditindas namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mungkin tekanan yang kita alami enggak sampai kepada tekanan karena iman percaya kita. Aniaya ditindas karena iman percaya. Sebagian di antara kita mengalami persoalan kehidupan dalam hal mungkin kesehatan, masalah finansial, ekonomi, masalah hubungan di dalam keluarga, masalah pekerjaan, usaha atau pelayanan di area-area seperti itu. Tetapi hari-hari ini memang harus diakui. Karena keadaan dunia yang semakin rusak, tekanan dalam segala sisi itu semakin meningkat, semakin kompleks. Persoalan kehidupan itu semakin sulit. Berbeda mungkin dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang makin kompetitif, makin berjalan dengan cepat. Saudara, tetapi apa yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang tidak lekang oleh waktu. Amin. Bagaimana Paulus dan rasul-rasul yang lain, orang-orang percaya pada zaman itu ngalami kemenangan, kelepasan, kelegaan yang dari Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kuasa firman Tuhan. Kalau tekanan yang kita hadapi, yang sedang kita alami, karena dosa dan pelanggaran kita, karena ketidaktaatan kita, karena kita menuruti keinginan hati kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, minta ampun, dan berseru akan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tekanan yang kita hadapi karena gaya hidup kita yang salah, bertobat. Amin. Pelajaran apa yang kita bisa tarik untuk kita mau diubahkan oleh kasih dan kuasa firman Tuhan. Amin. Tapi ada tekanan-tekanan juga yang terjadi secara eksternal, di luar dari kendali kita, di luar dari mau kita, di luar dari ekspektasi kita. Ada pencobaan di sana. Ada kesulitan di sana, ada situasi dunia yang memang sedang memburuk dan sebagainya. Percayalah, Tuhan Yesus selalu memberi kita kekuatan. Apa yang membuat Paulus bisa mengatakan demikian? Kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Mari kita baca 2 ayat sebelumnya. Inilah yang membuat Paulus bisa mengatakan demikian. Inilah yang menjadi kekuatan orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Inilah kekuatan yang mengubahkan, yaitu kekuatan firman. Kita buka ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit
terang. Katakan sama saya, dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi kalau hari ini kau mengatakan, Pak, keadaan saya lagi di lembah, kayaknya gelap, nggak tahu gimana ujungnya, gimana jalan keluarnya. Firman Tuhan katakan dari dalam gelap akan terbit terang. Katakan amin. Dan kegelapan tidak menguasainya. Pasti ada terang. Ada harapan. Amin. Karena kalau di dalam gelap kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Kita nggak tahu kemana harus melangkah. Tapi kalau di dalam terang, saudara dan saya tahu apa yang harus kita buat, kemana kita harus melangkah, karena terang itu menuntun kita. Mari kita baca kembali lebih lengkapnya ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Yang melimpah-limpah itu supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Jadi ketika Paulus katakan kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami bisa bertahan, kami bisa selamat. Kami bisa menang bukan karena kekuatan kami. Ini yang Paulus mau katakan. Tetapi kenapa? Kami memiliki harta. Dia menggambarkan hidupnya sebagai bejana tanah liat yang enggak berkekuatan apa-apa. Tetapi ada kekuatan Tuhan, ada harta di dalam hidupnya yaitu apa? Terang. Cahaya terang, cahaya Injil, kemuliaan Kristus. Amin. Cahaya Injil yang menyampaikan firman, dari dalam gelap terbitlah terang. Katakan amin. Paulus mengutip ini, kalau saudara buka Alkitab cetak saudara, ketika saudara lihat ada tanda kutip, dalam tulisan perjanjian baru biasanya mengutip dari perjanjian lama. Dan dalam konteks apa Paulus mengutip ini, kita buka Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Jadi Paulus menyatakan kembali kepada peristiwa awal, paling awal. Bagaimana Allah berfirman, bagaimana kekuatan Allah, bagaimana kuasa Allah. Bahwa Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, kita baca di sana. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi dari kegelapan jadi terang oleh karena apa? Kuasa firman. Amin, katakan sama saya, kuasa firman. Allah berfirman jadi. Allah enggak perlu bantuan siapa-siapa, Allah enggak perlu bahan apa-apa untuk menjadikan, menciptakan, untuk menyatakan genap firman-Nya. Allah enggak perlu nasihat siapa-siapa, Allah enggak perlu pertimbangan siapa-siapa, Dia adalah Allah yang tidak terselami, Allah yang ajaib, Allah yang begitu dahsyat. Jadi Paulus mengembalikan Allah yang ajaib, Allah yang begitu mulia. Waktu keadaan bumi kosong, gelap, Dia berfirman terang itu jadi. Dari dalam gelap terbitlah terang. Kamu punya Allah yang seperti itu, Allah yang dahsyat itu, Allah yang ajaib itu, Allah yang menyatakan dirinya. Sekarang ada di dalam kamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Sehingga mungkin ketika kita menghadapi situasi saat-saat yang menurut kita gelap, enggak tahu, sepertinya ngeblank, kita enggak tahu mesti ngapain, sana sini kerjain ini, udah mentok sana sini. Dengar baik, percaya kepada firman Tuhan, dari dalam gelap terbitlah terang. Katakan amin. Dan ini adalah harta yang begitu berharga buat saudara dan saya. Terang itu ada dalam hati kita. Nah, bagaimana terang itu ada dalam hati kita, nampak dari kemuliaan Kristus. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya. Justru ketika engkau di tengah tekanan, di situ engkau mengambil waktu untuk lebih lagi mengenal pribadi Kristus. Mengalami pribadi Kristus. Amin. Mari kita buka dalam Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-1 ayat 17 dan 18. Efesus pasal yang ke-1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, itu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi bagaimana terang itu menerangi hati kita, menjadi harta dalam bejana tanah liat tubuh kita. Minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena terang itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Terang itu adalah kemuliaan Kristus yang telah diberikan Bapa buat saudara dan saya. Amin. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan apa yang ada dari enggak ada, saudara. Allah yang ajaib itu ada di dalam saudara dan saya. Dan berfirman. Amin. Sehingga kita bisa berkata dalam setiap keadaan kita, pergumulan kita, masalah kita, tekanan kita, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada kekuatan Tuhan. Pasti ada kemenangan dari Tuhan. Pasti ada pemulihan dari Tuhan. Pasti ada terang keluar dari gelap. Katakan amin. Amin. Sehingga Paulus melanjutkan, dia katakan begini, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin melorot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa? Karena pengenalan dan pengalaman akan pribadi Kristus. Kenapa? Karena terang Tuhan Yesus itu menyinari, bercahaya di hati kita. Karena pengharapan Injil memenuhi hidup kita. Karena percaya perkataan firman Tuhan, ya dan amin. Bahkan dibalikin dari zaman mula-mula kejadian awal sekalipun, firman Tuhan itu ya dan amin. Terus ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau terang itu menerangi hatimu, maka cara pandangmu akan berubah. Amin. Engkau bukan seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tapi engkau akan memandang dalam keadaan hidupmu adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Bahkan bukan hanya pengharapan yang temporal, bahkan bukan hanya pengharapan akan keluar dari persoalanmu, menang atas persoalanmu, tapi pengharapan kemuliaan kekal di dalam kerajaan sorga. Ayat yang ke-18, mari kita baca di sana. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi tekanan yang kamu hadapi, persoalan, pergumulan yang kamu hadapi, firman Tuhan katakan sementara. Bahkan kalau saudara baca dalam Ibrani 10, Ibrani 13 ayat yang 10 di sana, bahwa seketika, sesaat. Amin. Tapi saudara dan saya yang diterangi oleh cahaya Injil, percaya akan menerima kemuliaan kekal yang tidak terbatas. Amin. Itu sebabnya kalau kita lihat bagaimana keadaan Paulus dalam penginjilan Rasul gereja mula-mula, saudara, tekanan yang dihadapi dalam setiap tulisan kitab-kitab surat Paulus itu kelihatan. Bagaimana Tuhan selalu memberi kemenangan. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, katakan sama saya, dalam semuanya itu, kita lebih, amin. Jadi artinya apa? Lebih dari semuanya itu. Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin.
Kita buka dalam Filipi 4 ayat 13, baik kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat Filipi, kepada jemaat di Efesus, di tengah situasi yang sama, mengalami aniaya, ditindas. Paulus menyatakan cahaya Injil itu, bahwa Tuhan Yesus selalu pasti beri kemenangan. Katakan amin. Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan katakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya pastikan saudara dan saya ketika mengalami tekanan tetap ada di dalam Kristus. Jangan keluar dari kasihnya Kristus. Ketika engkau menghadapi tekanan, bahkan iblis berusaha menipu dengan pendakwaan di tengah situasi itu, jangan curiga sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dan dia sudah buktikan kasihnya dengan berkorban di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia nggak bisa mengurangi kasihnya, dia nggak bisa menambahi kasihnya, karena kasihnya sempurna buat kita. Amin. Saudara, mari kita lihat lagi 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Justru ketika engkau memberi respon yang benar seturut firman Tuhan, di tengah pergumulanmu, masalahmu, tekananmu, engkau akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Akan menyebarkan keharuman, pengenalan akan Kristus di mana-mana. Saudara, hanya pastikan kita ada di dalam Kristus. Lagu pujian tadi katakan, datang pada Tuhan Yesus, sujud di altarnya. Serahkan hidupmu, serahkan bebanmu sama Tuhan. Dan sesuatu pasti terjadi saat datang di altarnya. Katakan amin. Run to Him, not run from Him. Datang pada Tuhan Yesus, jangan lari dari Tuhan. Hanya yang kita bisa lakukan adalah taat dan percaya akan firman Tuhan. Trust and obey, no other way. Amin. Saudara, jadi tekanan itu ketika orang ditekan, dipres oleh situasi, keadaan, atau mungkin juga yang tadi saya sebutkan, oleh karena dosa dan pelanggaran kita, oleh karena ketidaktaatan kita, oleh karena mengikuti keinginan hati kita yang keliru, oleh karena gaya hidup kita, datang pada Tuhan, bertobat, minta pertolongan Tuhan. Apapun itu penyebabnya internal atau eksternal, ketika saudara dan saya mengalami tekanan, dipres, apa yang muncul? Karena itu yang menjadi penting. Apakah buah roh muncul dalam hidup kita? Bagaimana karakter kita ketika kita ada dalam tekanan? Amin. Apakah saudara dan saya sabar menanggung segala sesuatu? Bagaimana sikap kita, bagaimana mindset kita, bagaimana iman kita, bagaimana kualitas kita, realnya kamu. Sebagaimana realnya sebenar-benarnya kamu, bukan yang pencitraan di media sosial dan sebagainya. Realnya kamu itu akan teruji, terbukti, terlihat, terukur ketika kita ada dalam tekanan. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya ketika kita di bawah tekanan, apa yang muncul? Daging atau roh? Kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh roh, maka ketika kita ada dalam tekanan, buah roh yang akan muncul. Tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Amin. Tetap ada kesabaran, kesetiaan sama Tuhan. Tetap ada kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. Tetap ada kasih di dalam kita. Amin. Jadi ketika kita menghadapi tekanan, tarik pelajaran. Pelajaran apa yang kita bisa tarik dari masalah yang kita hadapi? Tuhan mau kita belajar apa? Amin. Supaya kita semakin diperlengkapi, supaya saudara dan saya menjadi lebih kuat, lebih kokoh, lebih tangguh di dalam Tuhan. Ketika kita dalam tekanan, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tapi adakah kita bersama dengan Tuhan? Kalau orang dalam tekanan justru gak punya waktu untuk berdoa, gak punya waktu untuk firman Tuhan, gak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan tahu keadaannya akan makin jauh lebih sulit dan berantakan. Tapi ketika saudara dan saya ada bersama dengan Tuhan,
mau memberi waktu, mendengar dari Tuhan, kita nggak akan kehilangan apa yang difirmankan dan dikatakannya. Dan kita nggak akan salah melangkah dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan? Bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, berseru, minta pertolongan Tuhan. Amin. Berdoa, kasih tahu Tuhan segala sesuatunya. Nggak ada yang tersembunyi. Nyatakan kepada Tuhan seperti bagaimana Daud bermazmur, menyatakan seluruh isi hatinya. Walaupun Tuhan tahu, bahkan Daud juga menyadari bahwa sebelum saya ngomong, sebelum saya bicara, sebelum saya mikir, Tuhan juga udah tahu. Kemana saya pergi, saya nggak akan bisa menjauhi rohnya Tuhan. Tapi Daud selalu ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Dan di situ dia menerima kekuatan yang dari Tuhan. Berdoa sama Tuhan, nggak ada cara lain. Amin. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita dalam tekanan? Makan roti rohanimu setiap hari. Percaya, perkatakan firman Tuhan. Mari kita lihat kembali 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 sampai 14. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 14. Kenapa sih kok Paulus bisa berkata, aku ditindas namun tidak terjepit. Amin. Aku dianiaya namun tidak habis akal. Kenapa sih Paulus bisa ngomong gitu? Apa karena jabatannya sebagai seorang rasul? Bukan karena jabatannya. Dia katakan bukan karena kekuatan kami ini bejana tanah liat, tapi karena harta yang kami miliki, yaitu apa? Terang firman Tuhan, cahaya firman Tuhan, cahaya Injil, kemuliaan Kristus. Dan ayat 13 di sana, Paulus katakan begini, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Katakan sama saya, aku percaya, aku berkata-kata. Ini tanda kutip lagi. Jadi Paulus diurapi Roh Kudus lagi ngutip kitab Mazmur. Mari kita lihat supaya firman Tuhan segala zaman dan akan terus walaupun zaman berakhir tapi firman Tuhan tinggal tetap, ini menjadi kekuatan saudara dan saya. Bukan hanya di zaman perjanjian baru firman Tuhan ini sampai, tetapi Roh Kudus membawa Paulus mengutip di perjanjian lama. Bagaimana Daud juga mengalami kemenangan di tengah keadaan tertindas, tertekan. Mari kita buka Mazmur 116, sehingga hari ini kita mengambil keputusan aku percaya dan aku berkata-kata. Katakan amin. Memperkatakan apa? Percayamu akan firman Tuhan. Memperkatakan imanmu, mendeklar imanmu. Ketika saya dalam tekanan, satu hari dalam perjalanan hidup saya, Tuhan Yesus taruh di hati saya bahwa pray with your faith, not with your fear. Seringkali kita berdoa dengan ketakutan kita, memperkatakan ketakutan kita. Tuhan gimana kalau nanti, Tuhan tolong ini. Tuhan waktunya udah gini, Tuhan saya udah gak sanggup lagi, it's okay. Tetapi tutup dengan memperkatakan pray with your faith. Memperkatakan imanmu, percayamu bahwa kemenangan dari Tuhan terjadi. Pertolongan dari Tuhan terjadi. Kuasa firman Tuhan memberimu kekuatan, katakan amin. Mari kita lihat Mazmur 116 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 116 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca di sana. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana keadaan Daud? Tekanannya jauh lebih hebat dari apa yang saudara dan saya alami. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi apa? Aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu.
Ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 10. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Katakan sama saya, aku percaya, aku berkata-kata. Serukan nama Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, karakternya Tuhan. Dia setia, penyayang, adil. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat lagi. Mazmur pasal 42 ayat 5 dan 6 dan 12. Mazmur pasal 42 ayat 5 dan 6 dan 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat sebelumnya tadi. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku apa? Gundah gulana, ada dalam tekanan, kesusahan, pergumulan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat selanjutnya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Jadi apa yang firman Tuhan? Cahaya terang itu mau bicara apa? Apa yang perlu kita lakukan? Ketika engkau dalam tekanan, hanya satu pilihan yang kau bisa lakukan, berjalan maju. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan berhenti di tengah jalan, jangan menjadi kecewa. Tetap berjalan maju. Meskipun kau berjalan maju terseok-seok, meskipun kau berjalan maju, tadinya engkau bisa kencang sekarang, pelan demi pelan, dikit demi dikit, hanya pastikan berjalan maju di dalam Tuhan. Berharap dan bersyukur lagi. Ada kata lagi di sana. Artinya apa? Sekali lagi dan sekali lagi Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Ya Allahku dan penolongku. Kenapa Daud menyerukan itu? Allahku bicara Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang pegang hidupnya. Dan penolongku artinya Allah bertindak. Katakan amin. Mari kita lihat kembali dalam Mazmur 56 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ayat sebelumnya berarti. Kita baca bersama-sama. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kemana matamu memandang? Kemana hatimu tertuju? Where is your vision go? Kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus yang mengasihimu. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus di tengah tekanan yang sedang terjadi. Dengar baik. Janji Tuhan juga datang dan berkata, seberapa besar pun tekanannya, kamu akan survive. Kamu akan selamat. Kasih Allah yang membuat kita bertahan. Coba tolong slide saya dibuka. Kita baca. Di tengah tekanan yang sedang terjadi, janji Tuhan juga datang dan berkata, seberapa besar pun tekanannya, kamu akan survive dan selamat. Kasih Allah yang membuat kita bertahan. Terus slide berikutnya. Pesan dari kayu salib adalah, Tuhan Yesus Kristus telah menanggung yang paling buruk dari apa yang kita derita. Bahkan kematian sekalipun tidak akan mengalahkan kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan itu semua dan memberikan kemenangan kepada kita. Arahkan pandanganmu kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menanggung yang paling berat, yang paling buruk dari apa yang pernah atau akan atau bisa kita derita. Dia sudah pikul dan selesaikan semuanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus dicari, dimusuhi oleh banyak orang, bahkan satu bangsa, oleh otoritas, oleh pemimpin. Tuhan Yesus dikhianati, dijebak, difitnah, dihina,
disiksa, dimiskinkan. Tuhan Yesus menanggung, mengalami sakit yang paling menderita. Ditinggalkan sendirian, bahkan menghadapi kematian. Tuhan Yesus lebih memilih menghadapi kematian daripada enggak bersama-sama dengan saudara dan saya di dalam kekekalan. Dia lebih memilih itu supaya saudara dan saya hidup. Dan Tuhan Yesus bangkit. Ada hari esok, ada kemenangan, ada kebangkitan, ada terang yang terbit dari dalam gelap. Katakan amin. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita dalam tekanan? Bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, sujud di altarnya, minta ampun. Kalau tekanan persoalan itu karena akibat dosa dan pelanggaran kita, gaya hidup kita yang keliru dan sebagainya, keputusan kita yang salah, Tuhan Yesus mengasihimu dan menuntunmu. Dia tidak akan meninggalkanmu, tidak akan membuangmu, tidak akan membiarkanmu. Kamu milik Dia selama-lamanya. Berdoa, makan roti rohanimu setiap hari. Yang perlu kita lakukan juga rest, tenang, slowing down. Jika kegiatanmu terlalu banyak, hidupmu terlalu hektik, engkau terlalu sibuk, slowing down. Saya percaya berkat Tuhan gak akan kekurangan dalam hidupmu. Tetap berjalan maju, jangan kehilangan semangat, karena semangatmu itu kekuatanmu. Itu sebabnya sebelum Tuhan memulihkan keadaanmu, yang Tuhan pulihkan lebih dulu hatimu, semangatmu. Tuhan menenangkanmu lebih dulu sebelum Tuhan menenangkan masalah, situasi, persoalanmu. Bangkit, karena kita percaya kita dibangkitkan dari segala keadaan kita. Bagaimana posisi akhirnya dalam setiap masalahmu, firman Tuhan memberi jaminan. Kita buka Amsal 24 ayat 16. Amsal pasal 24 ayat 16. Amsal pasal 24 ayat 16 kita baca. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, tapi ia akan bangun kembali. Bagaimana posisi akhirnya? Selalu bangun kembali. Karena kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan. Karena firman Tuhan, dari dalam gelap terbitlah terang. Amin. Dan terang cahaya Injil itu ada dalam saudara dan saya. Encourage orang lain. Bukan hanya kita yang perlu, tapi encourage orang lain. Saling menguatkan, saling mendoakan. Di situ engkau juga akan menerima kekuatan dari Tuhan. Berharap dan bersyukur lagi. Lemah lembut dan rendah hati. Saya bersyukur ada satu pribadi yang sangat menjadi teladan saya ketika menghadapi tekanan. Itu mama saya sendiri. Papa saya meninggal ketika saya umur 4 tahun. Dan mama saya punya anak 10. Dan saya anak ke-10 dari 10 bersaudara. Ketika papa meninggal, kami mengalami tekanan ekonomi, finansial, karena keluarga kami hidup sangat-sangat sederhana. Bahkan rumah sakit pun mesti dilunaskan dengan surat keringanan dari RT RW dan lurah. Nggak tahu gimana ngelanjutin hari esok. Tapi mama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dia bisa lakukan setiap hari yang saya tahu, yang saya saksikan. Bahkan sampai di hari akhir hidupnya. Yang dia lakukan setiap malam, setiap pagi, setiap siang, terutama malam. Dia akan berdoa menyebutkan nama anaknya satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Ketika saya masih kecil, mama saya menangis dengan air mata. Menyerahkan satu persatu nama anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Selesai dia menangis dengan air mata. Wajahnya kembali tersenyum. Dia gak seperti orang kusut. Ada orang-orang yang mengalami tekanan kelihatan mukanya kusut. Tapi dia tetap tersenyum, tetap berharap sama Tuhan. Melakukan apa yang bisa dilakukan, terus berjalan maju. Kerjain ini, orang kasih kerjaan itu, orang kasih kerjaan ini. Kasih peluang ini, kasih peluang, semuanya dikerjain walaupun kadang-kadang tenaganya terbatas. Tapi dia terus berjalan maju. Bahkan
Saudara-saudara kami yang tahu keadaan kami, betapa lagi kegencetnya, bingung. Kok bisa kayak begitu ya? Kok bisa tetap kelihatannya mama saya tuh tetap enggak seperti orang yang ngedumel, kusut, enggak emosi. Kami enggak pernah jadi korban karena mama mengalami tekanan lalu omelin anaknya, enggak sabar dan sebagainya. Enggak, justru panjang sabar, lemah lembut kepada kami. Mendoakan kami, enggak pernah ngutuk, bahkan mengucapkan berkat. Sehingga saudara-saudara dari keluarga papa, keluarga mama, keponakan, yang namanya sepupunya papa mama semua hampir setiap hari datang ke rumah. Ngapain? Curhat. Saya waktu itu sekolah siang, jadi saya tahu persis. Saya ngomong sama cici saya, ini rumah kita udah kayak tempat klinik. Klinik terapi ini, klinik rumah curhat, rumah konseling gitu. Karena mereka bawa beban berat mereka, cerita sama mama saya memberi telinga, walaupun mama saya juga bebannya lagi berat banget. Didoain, didengerin, pulang mereka sukacita. Mohon maaf, ada waktu saya nggak tahan saudara. Saya kesian sama mama saya bilang sama saudara-saudara saya, udah deh mama saya juga lagi beban berat, jangan tambahin beban lagi. Cerita yang berat-berat saya dengernya aja nggak kuat saudara. Itu mama saya bilang apa? Biarin, jangan halangin. Mereka perlu didengerin, mereka perlu didoakan. Dan keluar dari rumah kami, selalu mukanya udah sukacita semua saudara. Amin. Di situ mama saya juga menerima kekuatan dari Tuhan. Bahkan di tengah tekanan bukan hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tapi jadi berkat buat orang lain. Ada tetangga kami yang kalau ibarat buku novel mah jadi saksi kehidupan keluarga kami. Bagaimana episode babak demi babak, bab demi babak, bab. Mereka tahu pergumulan kami, mereka tahu kesulitan kami. Besok mau makan apa, sekolah, gak bisa bayar uang sekolah. Datang ke sekolah, waktu itu sekolah Kristen sehingga kami diberi keringanan bisa beasiswa. Ada sumbangan bantuan dari Pak RT, kami ngalamin itu semua. Dan bagaimana Tuhan Yesus memberkati janji orang benar. Angkatan orang benar, anak cucunya diberkati Tuhan. Angkatan orang benar, anak cucunya tidak minta-minta. Jadi kalau saya bisa berdiri di mimbar ini semua hasil doa mama saya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Percaya dibenarkan dan diampuni dan dikasihi Tuhan Yesus. Dan memberi respon yang benar ketika dalam tekanan. Sampai tetangga kami satu hari bilang begini, dalam bahasa Jakarta. Dia tahu bagaimana kesulitan hidup kami. Yang dia katakan begini, Teddy, keluarga kamu gak ada matinya ya. Dia belum mengenal Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk bilang, keluarga saya gak ada matinya. Karena Tuhan Yesus yang udah mati buat keluarga saya. Dan dia bangkit. Dia beri pertolongan. Dari dalam gelap terbitlah terang. Jadi apapun keadaanmu hari ini, berjalan maju di dalam Tuhan. Menyerah bukan pilihan. Berhenti di tengah jalan is not an option. Putus asa bukan pilihan. Mengasihani dirimu sendiri bukan pilihan, kau akan hanya buang-buang waktu. Berjalan maju di dalam Tuhan. Bukan nunjukin kesusahanmu, muka kusutmu ke orang. Tetap bersuka cita karena ada cahaya Injil yang memberimu kekuatan. Dan di situ kau akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bukan menunggu masalahmu selesai baru kau bisa bersaksi. Bahkan di tengah tekanan pun mulutmu belum bersaksi. Orang bisa melihat bagaimana engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, tapi ia akan bangkit. At the end of the story, firman Tuhan menjamin engkau akan bangkit. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kabar baik Injil melalui Kristus dan di dalam Kristus kita akan bertahan dan melewati semua tekanan. Katakan amin. Keywordsnya dari seluruh khotbah saya tadi, tolong ditampilkan. Rest, tenang, mengucap syukur, berharap, sabar. Sabar terhadap orang, sabar terhadap keadaan. Jangan emosi. Percaya, taat firman Tuhan, doa, bangkit, berjalan maju. Ada firman Tuhan, ada janji Tuhan datang kepadamu. Ketika kau dalam tekanan, pasti firman Tuhan, janji Tuhan juga datang kepadamu memberi kekuatan. Ada perjanjian Tuhan.
Ada salib Kristus yang telah memikul, bahkan yang paling berat, yang paling buruk yang kita derita, sudah Tuhan Yesus pikul buat saudara dan saya. Ada kuasa Tuhan, ada kekuatan, ada penyelesaian Tuhan Yesus, ada terang. Kamu akan melewati. Apapun yang terjadi akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Tarik pelajaran sehingga hidupmu semakin diperlengkapi di dalam Tuhan. Dimurnikan, dibaharui, diselamatkan. Kualitas buah rohanimu teruji. Dan kamu juga menjadi tahan uji. Bahasa Inggrisnya ada rest, calm, give thanks, hope, patience, trust, and obey. No other way. Punya vision, pandangan akan kemuliaan kekal. Pray, arise, move forward. Ada firman Tuhan sampai kepadamu, ada covenant, pandang pada salib Kristus, engkau menerima power, strength, finished work of Jesus, light out of darkness. You will get through. Dalam tekananmu, dalam persoalanmu, look at the bright side. Karena ada terang Tuhan menerangi hatimu. Engkau dipurified, renewed. Engkau akan survived. Kualitas imanmu akan teruji seperti emas murni. Ada daya tahan dan ada pelajaran yang kau tarik dari apa yang terjadi seturut firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat salam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus taruh di saya, di hati saya dengan sangat kuat. Saudara gak perlu angkat tangan kalau saudara adalah orang yang dimaksud. Bukan untuk menghakimimu, tapi Tuhan mau menjumpaimu secara pribadi. Ada orang yang sedang berseru, Tuhan bawa saya keluar dari tekanan ini, bawa saya keluar dari pergumulan masalah, bawa saya keluar dari kesulitan, kesusahan. Saudara, tekanan akan selalu ada. Masalah akan datang silih berganti. Tapi yang menjadi doa kita adalah, Tuhan beri saya kekuatan untuk menanggungnya dan melewatinya. Amin. Dan saya mau berdoa buat saudara yang kau sedang mengalami masalah di dalam pernikahan dan rumah tanggamu. Bahkan kau sempat berpikir, udah deh nyerah aja deh. Mungkin bisa lebih baik. Dengar baik, jangan menyerah. Serahkan sama Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya percaya kehendak Tuhan di dalam hidup rumah tanggamu tidak ada perceraian. Minta pemulihan yang dari Tuhan. Bahkan kau akan dipulihkan kembali seperti kasih mula-mulamu kembali. Saya mau berdoa buat saudara orang tua yang punya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Engkau gak tahu apa yang terjadi di depan dengan anak-anakmu. Apalagi usiamu yang semakin bertambah. Dengar baik, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang nyatakan kemuliaan. Dari dalam gelap terbitlah terang. Tuhan yang memberi pengharapan. Setiap hari engkau akan bisa melewatinya. Dan bersyukur karena mengalami kasih kebaikan kemurahan Tuhan.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatanku, kekuatan kami. Tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. seru berharap dalam Yesus. Aku percaya, aku berkata-kata, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang pegang hidupku ya Tuhan Yesus. Berdiri di hadapan Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama nyatakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur buat kasih Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus, dan buat karya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus sudah memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Dari ujung rambut ujung kaki kami disembuhkan. Tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bersama keluarga kami sembuh, sehat, sempurna, terpelihara sempurna di dalam Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, mengampuni kami. Darah Tuhan Yesus mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami,
menjadi milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami bersama keluarga kami diberkati, dijaga Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Kuasa darah Tuhan Yesus memerdekakan kami dari segala iblis setan dan perbuatannya, dari segala dosa. Untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang kasih mula-mula, rumah tangga yang saling mengasihi, saling mengampuni, keluarga yang saling setia di dalam nama Tuhan Yesus, saling menolong, saling memberkati, saling membangun, saling memberi, saling berkorban. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, tulang-tulang kami sehat, hormon-hormon kami sehat, imunitas tubuh kami sehat, syaraf kami sehat, otak kami sehat, pembuluh darah kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes darah kami sehat, setiap sel-sel jaringan tubuh kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, organ-organ tubuh kami sehat, fungsi tubuh kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa kami sehat, ngalami kelegaan, ngalami ketenangan, bisa tidur nyenyak di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, menopang, memberkati, mengurapi, penuh kuasa, mujizat, kasih, hikmat Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan Yesus nyata, tuntunan Tuhan Yesus nyata, proteksi Tuhan Yesus nyata buat Ibu Daniati bersama keluarga. Hamba-hambamu Tuhan Yesus, Tuhan proteksi dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus bersama keluarganya. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus yang menolong. Setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, baik setiap doa yang tertulis terucap, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus Allah kami, penolong kami, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus memberkati kami. Roti hidup lebih daripada roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus memberkati kami tidak habis-habisnya. Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil. Kami diangkat naik Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus jadi kepala. Apa yang kami kerjakan berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, satu hari Tuhan Yesus datang kembali membawa kami, keluarga kami, diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang membawa hidup kami dalam Tuhan Yesus dalam kami. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Tuhan Yesus yang memberkati, mengurapi setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, jadi berkat Tuhan Yesus. Ada tanda kuasa, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Bersama-sama kembali kita menaikkan pujian syukur bagi Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar Di dalam dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus memenuhimu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu.
Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kamu. Tuhan Yesus menyinari kamu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memenuhimu. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Maha Kudus, penolong kita, Roh kebenaran, menuntun menjagamu. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Nyanyi dan bersorak